Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan materi bekerja dengan menggunakan Microsoft Word. Adapun Microsoft Word yang saya gunakan di sini ada Microsoft Word 2010. Nah, kita mengenal dulu tampilan muka daripada Microsoft Word atau interface Microsoft Word 2010. Di sini yang paling atas ini adalah title bar. Ini menampilkan nama dokumen yang dibuka. Nah, karena di sini dokumennya belum dikasih nama, maka di sini muncul nama dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Itu kalau dokumennya belum disimpan ya. Tapi kalau dokumennya sudah simpan diberi nama, maka di sini akan muncul nama dokumennya. Kemudian yang ini adalah tab list atau menu ya. Tab list ini berisi menu-menu atau menu bar juga dikatakan menu bar. Di antaranya menunya ada file. File ini isinya adalah save. Save itu untuk menyimpan dokumen ya, dokumen yang baru atau yang telah diperbaiki. Kemudian ada save as. Save as itu fungsinya untuk menyimpan sekaligus menempatkan file atau dokumen di tempat yang baru ya. Kemudian ada open. Open itu untuk membuka dokumen yang sudah dibuat. Kemudian ada close. Close ini adalah untuk menutup atau keluar dari Microsoft Word. Kemudian ada info. Kemudian ada recent. Recent itu berarti dokumen yang pernah kita buat. Kemudian ada new, itu untuk membuat dokumen baru. Kemudian di sini ada print, itu nanti untuk pencetakan atau pengeprintan. Kemudian ada save and send. Save and send ini berarti menyimpan dan mengirimkan. Misalkan kita mengirimkan ke email, ke blog dan sebagainya. Kemudian ada help, option dan exit. Kemudian menu home itu ada faster, ada cut, ada copy, ada format pointer. Kemudian di sini juga berisi ini untuk jenis-jenis font, kolibri ya, kemudian ukurannya. Kemudian ini ada untuk menebalkan huruf. Kemudian ini adalah italic ya, supaya mencetakkan miring. Kemudian ini adalah underline atau garis bawah. Dan sebagainya ya, banyak. Kemudian yang berikutnya ini adalah insert. Insert ini berisi cover page, artinya untuk membuat cover, halaman untuk membuat cover. Ada blank page, berarti halaman untuk yang kosong. Kemudian ada page break, jadi ini untuk loncat ke halaman berikutnya ya. Kemudian ada tabel, kemudian untuk menyiapkan tabel, menyisipkan gambar, menyisipkan clip art, membuat gambar-gambar, sama kemudian membuat grafik, ini membuat screenshot, hyperlink ya, bookmark, cross dan sebagainya. Kemudian page layout. Page layout ini mengatur, yang umum saja yang biasa digunakan adalah pengaturan margin, pengaturan kolom, kemudian ini penyetingan halaman ya, penyetingan halaman. Kita buka. Nah, ini margin bisa diatur ya, topnya, atasnya berapa. Di sini ini dalam ukuran mili ya, bisa mili bisa senti. Kebetulan di sini mili. Jadi ini berarti atasnya 2,54 cm ya, atau 25,4 mm. Kemudian
margin sebelah kiri, batas kirinya adalah 25,4 mm. Kemudian bawah, margin bawahnya 25,4 mm, dan batas kanan 25,4 meter ya. Untuk margin. Kemudian di sini favor, ini untuk mengatur jenis kertas. Jenis kertasnya ada 4. Misalnya ada letter itu panjangnya. Kemudian ada legal, ada A5, A4, B5 dan sebagainya. Nah, umumnya di kita itu menggunakan kertas ukuran F4. Nah, di sini ukuran F4 biasanya tidak ada ya. Maka kita F4 itu ukurannya adalah 33 cm atau 330 mili. Maka di sini diubah kalau mau dibikin ukuran F4 ya. Berarti 210 mm dan ini lebarnya, kemudian panjangnya 330 cm. Makanya akan muncul di sini. Sudah tersetting. Nah, kemudian reference itu untuk referensi. Kemudian ada mailing itu untuk membuat seperti contohnya mail merge ya, mail atau surat gabung. Kemudian review, reduce spelling, grammar, research, dan kemudian view. Nah, ini untuk penampilan printout, kemudian zoom, ruler ya, dan sebagainya. Nah, itu diantaranya menu-menu ya, atau tab list atau menu bar. Kemudian ada di sini ada toolbar quick, atau berarti cepat ya, toolbar yang cepat. Biasanya ini terdiri dari save untuk menyimpan, atau kemudian ini undo itu untuk membatalkan perintah ya. Membatalkan perintah maksudnya berarti kembali ke itu sebelumnya. Kemudian redo, berarti kemudian ini ada repeat page ya, atau redo berarti melanjutkan ke perintah berikutnya. Kemudian ada ini adalah spelling grammar. Nah, kemudian di sini ada zoom control. Jadi ini bisa kita atur zoomnya, bisa diperbesar, diperkecil ya tampilannya. Ini tanda min berarti dikurangi, makin kecil. Kalau tanda plus ini memperbesar tampilan, atau bisa digeser ya. Kemudian di sini ada tombol ini adalah minimize, memperkecil, memperbesar ya. Minimize, memperkecil. Kemudian maximize tadi besar lagi. Kemudian ini adalah restore down, kembali ke bawah, kecil. Kemudian bisa juga kembali membesar. Kemudian X ini adalah tanda untuk close, menutup aplikasi daripada Microsoft Word. Jadi kalau kita klik, berarti ini kita akan keluar dari Microsoft Word. Kemudian di sini ada scroll bar. Scroll bar itu fungsinya untuk menggeser layar kerja ke atas dan ke bawah ya, yang ini scroll bar. Kemudian di sini ada ruler, atau berfungsi sebagai alat bantu dalam penentuan margin atau batas dari lembar kerja, atau garis ya, atau tabulasi dan lain-lain. Misalkan di sini kita mau mengatur
indennya, indentasi bisa diatur. Nah, itu berarti kelihatan dari ruler atau barisnya. Kemudian di sini ada status bar. Status bar itu berisi informasi tentang letak insert point. Berarti ini halaman 1 gitu ya, halaman 1. Kemudian jumlah kata, ya, halaman kata. Kemudian ini adalah menunjukkan bahasa Indonesia. Ada section, ada bahasa. Kemudian di sini ada tombol view. Tombol view itu berfungsi untuk merubah tampilan seperti print out. Ini ada print layout ya. Kemudian ini adalah full screen. Full screen reading. Kita kembalikan. Kemudian ini adalah tampilan web layout. Ini outline. Ini draft. Kita kembali lagi ke print out misalnya ya. Ini namanya adalah tombol view. Nah, kalau kita mau membuat dokumen baru, maka di sini kita klik file, kemudian pilih new. Misalkan kita mau membuat ininya template-nya yang blank dokumen atau kosong ya. Kemudian baru kita pilih create, buat ya. Nah, ini tampilannya seperti ini tadi. Itu kalau memilih template yang itu. Tapi kalau kita pilih template yang lain, yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Untuk like, tinggal klik tanda jempol ke atas. Kemudian kalau subscribe masih berwarna merah, tinggal diklik, kemudian bunyikan loncengnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, ditunggu. Template sample template ya. Sampel template ini banyak jenisnya, mau yang apa di sini banyak sekali. Terus bawah ada beberapa jenis. Kalau ada sudah punya template, kita mau pakai bentuk yang mana pengetikannya. Misalkan pakai yang ini, dokumen ya. Ini kalau menggunakan template. Nah, setelah kita mengetik, misalkan kita jadikan ini contoh ya, kita mengetik, kita akan menyimpannya. Nah, kita simpan. Nah, misalkan kita simpan ini, nama filenya apa ya? Nama filenya misalkan contoh 1 misalnya ya. Kita mau nyimpannya di mana? Di sini. Tipenya misalkan tipenya dokumen, menyimpannya di mana? Di sini. Nah, secara default biasanya tersimpan pada dokumen sini. Tapi kita bisa milih apakah mau di D atau di E ya. Kalau di dokumen, biasanya nanti dokumen itu adanya di C ya, di lokal disk C. Itu biasanya nanti akan membebani atau memberatkan sistem. Oleh karena itu sebaiknya untuk penyimpanan dokumen itu jangan di C ya. C itu khusus untuk
program saja. Misalkan kita simpan di D, kita save. Nah, di sini muncul ya tadi namanya, jadi title barnya sudah berganti nama file. Contoh. Nah, bisa juga kita nyimpannya menggunakan save as. Kita tadi sudah simpan ya di sini. Contoh 1. Misalkan kita mau nyimpannya ganti judulnya, misalnya contoh 2. Kita simpannya di dokumen misalnya ya. Nah, maka di sini larinya ke dokumen contoh 2. Jadi di sini kalau save as itu menyimpan di tempat yang berbeda atau di tempat yang baru ya. Dan misalkan kita ini tutup dulu. Nah, kita akan membuka dokumen yang tadi kita buat. Berarti kita klik file, open. Tadi disimpannya ada yang di My Dokumen misalnya ya. Nanti namanya adalah contoh 2. Klik kemudian open. Ini muncul ini. Kemudian kalau kita mau menyimpan dalam bentuk yang berbeda, bisa juga ya. Itu menggunakan save as. Save as. Kita pilih nama filenya, tipe filenya. Misalnya namanya masih tetap contoh 2, tapi kita ubah tipe filenya. Misalkan kita simpan dalam bentuk PDF. Jadi di sini penyimpanan bisa di Word, bisa Word 97 sampai 23, bisa Word template, bisa Word macro enable dan sebagainya. Kita misalkan saya kasih contoh untuk menyimpan di PDF. Nah, ini untuk PDF menyimpannya bisa standar publishing online and printing. Jadi ini penyimpanan standar ya. Nah, kalau di sini minimum size berarti kecil, ringan, bisanya untuk email dan sebagainya. Tapi kalau untuk di print nantinya hasilnya kurang bagus ya. Ini ukurannya lebih kecil. Kalau ini lebih besar untuk standar publishing. So, kita simpan. Nah, maka ini sudah tersimpan dalam bentuk PDF ya. Bentuknya sudah PDF. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.